sama dokter, ya, sama dokter, terutama dokter bedah tulang. Kenapa kalau orang yang patah tangan, posisi tangannya selalu diikat seperti ini? Jawabannya apa? Itu posisi tangan istirahat yang paling sempurna. Saat dimana sikut 90 derajat seperti ini, proses pembentukan cairan untuk daerah-daerah sendi itu terjadi pada saat tangan kita sedang seperti ini. Jadi yang tangannya nggak pernah begini, berarti nggak pernah terjadi pembentukan cairan penting untuk pelumasan bagian sikut di bagian sini. Coba perhatikan, saya suatu saat bisa bicara secara ilmiah dari A sampai Z tentang sholat, dari sisi neuroscience, dari sisi kedokteran, dari sisi sains, dari sisi biologi, dari sisi fisika. Bahkan saya bisa menghitung, ya, ketika orang sedang sholat, berapa gaya keseimbangan yang dibutuhkan. Dan itu dikaitkan dengan ilmu kedokteran. Hormon-hormon apa yang diproduksi oleh orang pada saat sedang istirahat dan menemukan kebahagiaan. Itu bisa dibuktikan secara ilmiah dan itu luar biasa. Baik, yang pertama ciri orang munafik apa? Suka sholat tapi sholatnya malas. Yang kedua suka sholat tapi sholatnya ria. Dan yang ketiga, ini yang paling luar biasa, yang membuat saya menangis. Wala yazkurunallaha illa qalila. Dia suka sholat tapi sholatnya tidak ingat Allah kecuali sedikit. Dia suka sholat tapi sholatnya tidak ingat Allah kecuali sedikit. Yang ingat Allahnya sedikit saja, kata Allah munafik. Apalagi yang tidak ingat Allah sama sekali. Jadi kalau menurut Quran, orang munafik bukan yang tidak sholat. Orang munafik adalah yang sholat. Bagaimana Pak yang tidak sholat? Tidak usah dibicarakan. Yang sholat saja bisa berkategori munafik, apalagi yang tidak sholat. Saya tidak mau cerita yang tidak sholat, itu sudah pasti. Saya mau cerita yang sholat. Bagaimana sholat kita bisa meningkatkan kesehatan? Bagaimana sholat kita bisa membangun kesadaran? Mari kita kaji sekarang. Tadi yang dibacakan oleh Qari'ah, surat apa? Surat Al-Isra. Ini yang saya tidak mengerti. Kenapa setiap Isra Mi'raj itu kok suratnya selalu Al-Isra ayat 1? Padahal di situ tidak ada cerita Mi'raj. Itu cerita Isra, Lailan. Justru cerita Bani Israel ketika dia sedang berjalan dalam kegelapan. Ada nggak kata Mi'raj di situ? Nggak ada. Kata Mi'raj itu adanya di Quran surat Al-Ma'arij. Bahkan lebih eksplisit lagi. Mi'rajnya Nabi Muhammad diabadikan di Quran surat An-Najm. Cuman silakan ikut peringatan Isra Mi'raj di kota Bandung 100 kali akan mendapatkan ayat yang sama 100 kali. Coba kita buka Quran surat An-Najm dulu. Di Quran surat An-Najm Allah mengatakan begini, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yagsa sidrati ma yagsa. Ada kata-kata apa di situ? Ada kata-kata apa? Sidratil Muntaha. Sering dengar ibu-ibu Sidratil Muntaha? Sering dengar bapak-bapak Sidratil Muntaha? Saya tanya ibu dulu, apa Sidratil Muntaha? Apa Sidratil Muntaha? Ayo, udah jadi panitia Isra Mi'raj berapa kali? Ya? Iya, apa Sidratil Muntaha? Tuh, kan bingung. Tidak pernah ada pencerahan. Yang menyedihkan, saya pernah ngasih ceramah di perguruan tinggi. Yang di situ ada pelajaran bahasa Arab. Saya tanya mahasiswa bahasa Arab, apa Sidratul Muntaha? Mereka jawab, langit ketujuh. Padahal sidrah itu bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia. Sudah jadi bahasa Indonesia. Sudah jantan bahasa Sunda. Sadar. Sadar itu dari bahasa Arab. Sidrah. Sin, bukan sod. Kalau belajar ilmu nahwu sorof, sod dengan sin bisa berganti. Itu namanya iflak. Artinya bisa sama. Sedangkan di Arab adalah sin. Sidratul Muntaha. Al-Muntaha itu artinya penghujung. Al-Muntaha artinya puncak. Jadi Sidratul Muntaha artinya puncak kesadaran. Bukan suatu tempat di sana. Di mana langit? Secara fisik tidak ada yang namanya langit.
Kalau di Quran ada kata-kata langit, pasti cerita tentang lapisan-lapisan kesadaran. Makanya Allah menciptakan 7 lapis langit, artinya menciptakan 7 lapis kesadaran. Jadi kesadaran yang paling puncak namanya Sidratul Muntaha, puncaknya kesadaran. Sampai Sidratul Muntaha Rasulullah mengalami evolusi 8 lapis kesadaran. Makanya di dalam kitab Gaiti karya Imam Al-Dardiri, di situ dikatakan, di langit yang pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam bertemu Nabi Musa. Di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di langit yang kedelapan itu yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Tapi langit bukan ruang fisik. Kalau Allah ditemui di atas sana, berarti Allah itu menempati ruang. Itu keliru pemahaman. Dia adalah zat yang laisa kamitslihi syai'un, tidak terkungkung oleh konsep ruang dan waktu. Ada beberapa teman pulang dari Jerman, dia dokter fisika. Dia bilang sama saya, Ustadz, boleh nggak saya berdiskusi dengan Anda untuk membicarakan tentang Isra Mi'raj Nabi dari tinjauan fisika? Sampai mati saya bilang, Anda mau sekolah sampai S7 pun tidak akan pernah bisa membahas. Karena apa? Isra Mi'rajnya Nabi tidak bisa dibahas dengan intelektual, hanya dibahas dengan kecerdasan spiritual. Tapi kalau Anda mau mengerti Isra Mi'raj, berguru sama saya akan ajak Anda untuk membuktikan kebenaran itu. Allah bersama Anda, lebih dekat daripada urat leher Anda. Itu jangan cuma isapan jempol, harus dibuktikan. Agama itu harus nyata, bukan hanya cerita. Baik ibu bapak, di hadapan ibu bapak ada air. Betul? Orang Sunda bilangnya apa? Cai. Orang Jawa bilangnya banyu. Orang Padang bilangnya aye. Orang Inggris bilangnya water. Menyebutnya beda-beda, yang disebut sama. Kita tidak akan pernah merasakan air dari sebutan air. Setuju? Setuju? Kita tidak akan pernah merasakan air dari sebutan air. Setuju? Ayo, mau minum air memangnya nyebut air. Ambil tasbih, air, air, air. Jadi minum air. Tidak akan sukses meminum air dari sebutan air. Yang kedua, tidak akan sukses merasakan air dari tulisan AIR. Itu cuma tulisan. Kita pun tidak akan sukses merasakan Allah dari sebutan Allah. Dan kita tidak akan merasakan Allah dari tulisan alif lam lam ha. Eta sanes Allah, eta mah tulisan Allah. Allah ketika ditanya, "Ya Allah, siapakah engkau?" Allah menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la takhudhuhu sinnatu wala naum. Allah, di manakah engkau? Allah menjawab, aku meliputi timur dan barat. Kemanapun kau memalingkan wajahmu, di situ kau dapati aku. Aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Aku meliputi segala manusia. Kalau kita sudah membuktikan bahwa Allah meliputi segala manusia, meliputi saya, meliputi ibu dan bapak sekalian, bisakah kita menyakiti orang lain? Bisakah kita merendahkan orang lain? Bisakah kita membunuh orang lain? Bisakah kita menghinakan orang lain? Yang lebih menyedihkan, banyak orang menyakiti orang lain atas nama Allah, atas nama Tuhan. Tuhan mana yang sedang dia panggil? Subhanallah.